Welcome back to BG Man Podcast bersama saya Ren si biji merah dan Fatur si biji hitam. Yeah. Dan kita hari ini berdua doang anjir. Kali ini kita cosplay menjadi komentator sepak bola. Bukan kayak iya udah kayak komentar sepak bola gitu kan. Iya. Berdua doang gitu kan. Oke, digabung sana. Gimana, Bung? Ini untuk hari ini, Bung. Iya, Bung. Kali ini kita memperhatikan sekali tampaknya dari tim merah. Iya, betul. Wah, petinju ya, tim merah, tim biru ya. Bukan, biasanya ada merah sama hitam. Oh. Tapi ini pas banget loh. Kayak itu ya. Lu kan merah kan bijinya. Gue hitam dong. Iya. Dan dua kubu merah sama hitam dia lagi gak akur banget. Wah, kayak ini ya. Kayak itu kan pesulap apa? Lu ngomong pesulap merah sih baci. Iya, pesulap merah. Sama Gus Miun kan. Bukan dong. Bukan ya. Bukan dong, Gus Muin. Iya, Gus Udin. Tapi hari ini kita gak bakal ngomongin mereka. Gak bakal ya. Karena sudah terlalu banyak informasi. Maksudnya sudah banyak berita yang memberitakan hal itu. Jadi kita gak perlu memberitakan lagi dong. Dan kali ini kita akan memberitakan tentang dukunnya. Jangan dong. Kita akan gue lagi bingung nih. Kenapa ini si anjing satu nih kemana nih? Gue bingung. Kita cuma tinggal berdua doang nih. Oh iya. Ini bukan berarti bijimen tinggal berdua doang ya. Iya, perlu digaris bawah ya. Ini anak tuh lupa pasti. Ngomongnya healing. Kemarin sih ya. Kemarin kan malam minggu nih. Betul. Karena kita ini kan tagnya di hari Minggu ya. Dan kan gak apa-apa kan ngomong aja kan gak kita hari Minggu ya. Gak apa-apa. Jadi kan malam Minggu tuh gue tanyain, mau malam mingguan kemana lu? Iya. Terus yang ngirim video ke gue lagi di dalam kereta, Pak. Oke. Katanya sih mau ke Semarang. Oh, liburan. Iya. Capek. Katanya penat, ya. ingin healing. Ingin healing, ingetin. Tapi kenapa ya itu anaknya? Maksudnya gue pikir kan ngapain dia healing gitu kan? Ini kegiatan yang kita buat untuk healing gitu. Kenapa? Aduh, gue gak ngerti lagi nih. Ya mungkin dia kan butuh healing yang healing ya itu tadi healing ingetin. Nggak mungkin dia butuh yang sesuatu yang fresh. Oh, something new ya, gitu ya. walaupun bareng sama kita juga untuk healing dia, untuk freshkan otak juga. Cuma mungkin dia butuh yang lebih lah. Oh, mungkin di sana ada sesuatu yang bisa membuat dia lebih baik mungkin. Betul. Maybe. Tapi kok bisa sampai sebegitunya harus butuh hal baru dan sebagainya? Emang masalahnya seberat apa sih? Jadi gini ya. Perlu kalian ketahui. Jadi si Hanif ini sedang ditempa masalah. Dia akan dipanggil sidang. Lu jangan asal aja. Lu jangan asal. Sidang apa? Maksudnya sidang ini manajemen bijimen. Oh gitu. Iya. Karena si Hanif ini ternyata dia punya masalah justru membuat kita apa tuh? Membuat kita berlomba-lomba untuk bikin karya, Pak. Oh. Iya, karena nanti akan ada program khusus ya. Ini bakal diangkat nih program ini. Gue pikir cuma konsumsi internal doang nih. Enggak ya? Tetap nanti akan di-upload. Lu ngerepotin semua nih. Tai. Nanti kita upload leafletnya ya. Udah gini aja. Kita telepon aja tuh anak tuh. Ya, di video call. Kita harus konfirmasi segera ini ya. Lagi di mana? Udah janjian juga. Keren banget. Langsung kita. Teleponnya mana ya, Pak? Wow, luar biasa sekali. Halo? Halo, selamat sore, Pak. Sore. Lu di mana, Nyeng? Rutan. Anjir, rutan. Ini rumah sebelah hutan. Oh, gue pikir Rumah persahabatan. Rutan itu rumah persahabatan. Jadi kalau misalkan ada anggota dewan aparat. kita Dewan. yang masuk ke rutan, berarti mereka lagi masuk di rumah persahabatan gitu. Oh, benar. Gitu. Makanya mereka bisa belanja, terus kemudian bisa ngedesain kampanye sendiri. Aduh. Ini kebetulan yang ngomong yang di video call ya. Kita yang di konten aman-aman aja. Ya kan namanya juga rumah persahabatan. Oh, betul. Jadi di sana bisa mengakses apa saja dengan sahabat ya tentunya. Ya kan? Akses apa aja ya, maksudnya. Makanya itu, Pak.
Kayak Kan emang sahabat kan punya DBR, punya sahabat. DBR kan punya sahabat kan. pasti Iya. dong, gila. Iya dong, punya nggak dong. mungkin masa sendirian. DPR itu kan memang sahabat dari rakyat. Ih, Betul. banget. Kental. Kental. Parah. Gini banget. Lu di mana sih, Nip? Ini, Nip. Lu di Semarang. Enggak Pak, ini di negeri antah berantah. Waduh. Saking galaunya dia jawabnya gitu, Pak. Kayak yang berat berarti itu, Nip. Masalah hidup lu, Nip. Ini lagi pada ngapain sih Pak? Iya, nih pada Goblok. Kita kan mau tag. kita mau tag podcast. Kan masih tanya, bangsat. Tapi Kita nggak kan ada. mau tag sama orang hebat nih. Orang hebat. Kita mau tag sama ini kan, siapa? Apa? Brip to Norman kan. Wow. Nanti Anda langsung FYP TikTok dong Pak. Caya. Udah lama banget anjir. Anak-anak era sekarang mana tahu yang kayak gituan aja. Nggak tahu ya, nggak tahu kayak tahu. Sinta Jojo juga nggak tahu ya. Iya. Enggak tahu. Itu awal mula kan Pak, awal mula dari ini kan. Iya. Iya, wow. Gak usah dipraktekin. Dok. Coba yang tak rabakal tak balik gitu coba Pak. Udah nggak usah. Apa sih? Kita lagi nanyain posisi Anda ada di mana karena harusnya Anda berada di tengah sini. Iya nih. Iya Pak. Lagi menjalani kehidupan yang sangat berat banget. Jadi mohon maaf ya teman-teman semua pendengar. Tadi malam ketangkap Satpol PP Pak. Tadi malam ketangkap Satpol PP. Iya. Oh. Ya kan padahal cuma jadi banci Pak. Masa ketangkap? Kok serem banget. Iya sih. Iya. Iya sih. Iya. Tapi ini nggak salah. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin harusnya kalau mau jadi itu kan pas dipertunjukkan apalah. Mungkin untuk kamu kebutuhan salah show tempat, ya. mungkin salah tempat aja. Jadi mikirnya, salah tempat nih orang. Ya kita pindahin aja. Halus baturan. Makanya sampai sekarang di rumah persahabatan. Oh iya. Padahal ceritanya naik motor, pakai hot pants, pakai wig panjang, masa ditangkap? Enggak, Anda ngapain? Pakai hot pants terus pakai wig panjang naik motor. Ya kan mau ngerasain jadi mbak-mbak seksi gitu loh Mbak. Oh gitu. Tapi ini kebetulan cerita Nip nggak menarik juga ya. Iya nggak menarik. Kurang ya, kurang. Tapi nggak apa-apa Nip. Nip, ini sekarang gue sih doain yang terbaik buat lu Nip. Semoga permasalahan lu segera diringankan gitu kan, bro. Iya, amin. Soalnya ini kan. Tapi kalian ini nggak percaya yang namanya setia nggak? Enggak ya? Hah? Setia. Ya percaya dong, gila. Kalau gue sih enggak, Pak. Lu nggak percaya setia? Enggak. Halo, ini istrinya Mas Randy. Enggak gitu. Bukan gitu. Tadi ngomong enggak. Kan Anda tanya tadi percaya setia apa enggak? Kalau Fatur kan bilang percaya. Gue percaya. Kalau gue kan enggak. Kenapa tuh? Kalau imut percaya nggak imut? Imut percaya. Imut percaya. Nah, bener banget nih. Kalau misalnya kalian percaya, habis ini kita ngomong sama yang bapak imut-imut. Dia bridging ke situ ternyata. Iya. Ya, terima kasih. Imut bahasa Inggrisnya cute ya. Cute kan. Percaya kan. Mas Epa kan ngomongnya percaya. Percaya itu kan belief. Ya gak sih? Kenapa harus ada itu? Kita udah fix ya, udah tahu Hanif ada di mana. Jadi nanti Hanif nggak bisa ikut mewawancarai cute. Pokoknya kita tuh bakal wawancara artis ya, berarti artis yang sudah terkenal, seniman juga, musisi dan Oke, ya sudah buat Hanif, sehat-sehat selalu di alam sana. Di rumah persahabatan. Iya, di rutan ya, itu. Karena ini kita juga udah mau ngubungin bintang tamu spesial kita. Oke, mungkin gitu aja nih ya. Lu sehat-sehat di sana lah, di rutan, buru balik. Kita butuh lu. Congyangnya jangan lupa ya. Iya Pak. Baik Pak. Ya udah Nip ya. Oke, sehat selalu buat Hanif. Hati-hati di jalan nanti kalau pas mau pulang. Nanti kabar-kabar. Yang penting komunikasi. Jangan hilang komunikasi, karena kalau hilang komunikasi berarti Anda tidak di tempat yang ada sinyalnya. Oke. Udah sebuah disclaimer-nya sangat. Oke, thank you banget Hanif. Udah nggak nyambung lagi nih? Udah terputus. Udah terputus. Wah. Sudah. Oke. Pesan lo yang tadi kayak tidak tercapai. Apa deh?
Ngomong-ngomong soal bintang tamu yang bakal diundang ini. Wow, yes. Wah, gue gak nyangka sih. Gue juga gak nyangka, Pak. Ini Anjir, gila, sumpah. ini gila. Ini gila. Kali ini biji man loh. Ini baru pertama kali podcaster dari daerah kita Iya, ya. daerah kita ya. Lo tau lah kita di mana. Itu kita bisa Kolaborasi Yes. gila bareng Collab sama gila. konten creator ya. Yes, konten kreator, YouTuber, musisi, tapi lebih tepatnya dia musisi, Pak. Musisi. Solo gitaris. Yang apa ya? Yang Ya. mempunyai ciri khas. Ya Ciri nggak sih? khas, punya karakter Ciri khas, banget, gitu karakternya kan. kuat banget, Pak. Kalau lu tahu topengnya, udah langsung disebutin Anjir, topeng ya. Kalau lu tahu topengnya pasti lu tahu itu siapa. Iya, gitu kan. bener. Gitaris Indonesia bertopeng dan pakai pakaian yang khas banget yang Outfitnya juga jelas, gitu outfitnya kan. jelas. Enak banget sumpah itu kan. Dan itu juga gue nggak hebat sih. Gue dapet kabar dari Randy ternyata gue ditelepon lagi di jalan, gue ditelepon sampai 3 kali gitu. Anjing juga lu. Gue pikir ada apaan gitu kan. Gue pikir kan. Nah begitu gue angkat, ternyata Yes. itu kita kedatangan tamu yang bakalan ngobrol dan seseruan bareng sama podcast kita yang bukan siapa-siapa gitu. Oke. Ini Randy kelihatan banget grogi banget, sumpah lu. Grogi banget, Pak. Gila sih. Karena ini salah satu idola gue juga, Pak, termasuknya. Idola juga ya? Pak. Iya. Ih. Jadi setiap kontennya tuh gue pasti nonton dia, gue nge-like juga. Pokoknya seru banget konten-kontennya dia. ibarat di luar negeri Marshmello, lu tahu kan DJ Marshmello kan? Yes. Nah ini gitaris Indonesia kita bakal undang. Siapa sih Ren? Kita undang langsung Cute Papa. Oke, wah Langsung terhubung nih. Wow, gila banget langsung terhubung. tinggal gini doang ya padahal. Halo, selamat sore Cute Papa. Halo Pak. Ya. Suaranya sudah masuk ya Pak ya? Sudah. Oke. Wow. Ya, alhamdulillah. Ren gue, nggak sabar berarti. Ini. Saya Suaranya grogi. sudah lebih baik. Sudah sekali. Sudah sangat sekali. jelas sekali Pak. Itu kan. Aduh. Saya berkeringat ini. Waduh, kenapa tuh? Iya, grogi banget. Grogi Ini banget, bisa langsung ngobrol sama Papa. Aduh. Gokil banget. Oke. Jadi mungkin Gimana? mau cerita sedikit. Boleh. Boleh. Papa Gimana kan Pak? mau ke studio rekaman buat sebuah lagu baru. Yes. Wow. Jadi lagi nongkrong di Senayan. Heeh. Tadi kita udah ngecek suaranya, kayaknya agak kurang bagus. Nah sekarang Papa lagi sembunyi di sebuah tempat. Tapi kok seperti ini, suasananya kayak lagi ada yang bangun rumah nih di sini. Tapi aman sih. Aman audionya aman. Tapi Pak. aman. ya? Tapi aman. audionya aman. Ini better dan tadi sih, better tadi ya kan. Oh, oke, siap. Oke. Oke, Papa perkenalkan dulu kami dari Biji Man. Oh, Iya. keceletot. Kami dari Biji Man. Di sini ada sebenarnya personal kita 3, cuma 1 absen. Dia lagi entah nggak tahu kemana gitu kan. Perkenalkan Papa, saya Fatur dan ini Randy ya, Randy. Oke, Mas Randy. Dan podcast Biji Man itu dengan identik warna biji masing-masing personal ya. Yes. Jadi podcast Biji Man itu inisiasi kita dengan warna-warna masing-masing. Kebetulan kalau Fatur ini biji hitam. Iya, kalau saya Randy biji merah. Ya, Papa. ya senora itulah kita. Membayangkannya agak gini juga. Aduh, jangan dibayangin Bapak. Kita sama-sama cowok semua soalnya. Tapi arti biji itu Pak, biji itu yang kita tanam Pak. Biji tumbuhan kita tanam yang nanti akan tumbuh dan berkembang gitu kan. Iya. Biasa, so idealis aja. Dan para pendengar, para biji, kebetulan fans kita Pak, yang cowok itu para biji, kalau yang cewek biji lovers. Oke. Iya. Terlihat sudah di konsep banget nih ya. Iya. Iya, begitulah Iya, ya. Dan para biji dan biji lovers silakan kalian bisa dengar. Akhirnya kita bisa berkomunikasi, kolaborasi ya bareng sama Iya, Cute bener Papa. ini spesial banget langsung sama Cute Papa. Sebuah kehormatan buat Papa juga bisa kolaborasi. Aduh. Yang terhormat kita Pak. Kita yang Enggak dong, sama aja dong. Sama-sama ya kan. Tapi grogi banget anjir. Ya sih lu kelihatan banget sih Ren. Kenapa grogi? Grogi banget. Soalnya kan kalau saya pribadi kan sering nonton konten Papa Pak. Jadi asik kapan lagi nih ngobrol sama idola ya kan. Iya. Iya. Waduh.
pemain gitar juga ya berarti ya? Papa udah ngecek ya IG saya. Sudah. Biar ada topik ngobrolan aja. Oh iya. Emang luar biasa dah kalau ini konten kreator gitu ya. Kata gitu. Papa kalau beli gitar ngomong istri gak Pak? Atau kayak kita diem-diem tahu udah beli aja gitu. Soal harga Pak. Jadi selalu pastikan gitarnya itu warnanya sama. Oh. Kalau kita nge-switch jadi gak ketahuan. Nah itu dia tuh tipsnya tuh Ren. Iya. Tapi gini Pak, kemarin temen gue ada yang bilang gitu, katanya di chat. Tapi istrinya percaya sih Pak. Oh iya. Bilangnya beli ini. Enggak disimpan di rumah teman, bisa juga disimpan. Oh iya. Sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Gak apa-apa, kita semua sama kok. Sama ya. Beda tempat doang, beda tempat. Idola gue aja gitu Pak. Iya. Gue kan berarti kan niruin Pak. Iya, gak apa-apa ya, Oke. Iya. Oke, selamat datang Cute Papa. Terima Iya, kasih terima sudah kasih atas berkenan. kehormatannya. Iya, sama-sama Papa. Terima kasih loh ini sudah berkenan hadir di podcast Biji Man. Yep. Siapa sih yang gak kenal dengan berarti sebutannya apa Pak? Solo gitaris ya Pak? Oh, Dulu solo gitaris ya? Awal. ya dibilang gitaris aja kali ya. Oh gitaris ya, oke. Gitaris, musisi, salah satu musisi ternama di Indonesia, yaitu Cute Papa. Terima kasih. Dengan signaturnya ya. Ya benar banget, ini Itu yang bikin ini sih jadi melekat banget. itu kan dengan topengnya seperti itu. Terima kasih. Dengan topeng seperti itu tuh Papa tuh ini gimana sih Pak? Kok Toto ada kepikiran gitu Pikiran topeng konsep. gitu kan kayak berarti kan kayak kalau di luar negeri tuh kayak marshmallow berarti ya. Iya enggak sih? Iya. Iya. Kayak gitu. Awal-awalnya gimana tuh Pak? Boleh cerita enggak Pak? Sebenarnya alasannya gampang sih karena memang kurang ganteng kan. Memang karena kurang ganteng. Jadi, ya kayaknya harus pakai topeng aja biar lebih menarik. Gitu. Biasanya kalau orang ganteng tuh kayak gitu Pak. Iya. Sebenarnya ganteng tapi dia merendah pasti. Betul. Kampret juga ini. Kata Anda gimana tuh? itu ke apa topeng itu bikin sendiri Pak atau gimana Pak? Atau Orang memang bikin sendiri. bikin sendiri? Ya, jadi ada beberapa temen yang bisa ngerjain. Terus awalnya topengnya nggak seperti yang ini. Sudah dimodifikasi sih. Oh sudah dimodifikasi. Iya. Gitu. Hmm, Itu pakai topeng itu panas gak sih Pak? gerah nggak? Atau ada kipasnya itu di dalam? Gitu kan ada triknya kali. Jadi kalau topengnya sendiri, Mm-mm. karena kan sebelum dipakai topengnya, Papa ada pelapisnya dulu. Oh ya. Oh, gitu. Ada gitu. pelapisnya, nah pelapisnya itu bahannya cukup bagus, jadi dingin. Lebih Oh jadi adem. Iya. Oh. Nggak gerah ya. Ren, mumpung ada idola lu nih, lu mau nanya apa nih Ren nih? Gila, Iya, lu, Pak. dia udah nulis banyak banget ya Pak. Gila lu, gua kaget banget apa ya di telepon gitu. Mumpung ada idola lu nih. Iya, Lu sama ngomong. kalau tadi kan Fatur kan tanya nih tentang topengnya Papa ya. Mhm. Kalau saya pribadi sih mau nanya Pak, kenapa kok Papa punya ini nama Cute Papa gitu, nggak yang lain gitu Pak, apa Sweetie Papa atau Apa cut yang lain? Sebenarnya jawabannya klise juga, karena di IG yang ready itu doang. Oh, Sesimpel itu. Ya sih kadang ada rekomendasi nama gitu ya di Instagram itu ya. iya. Soalnya kalau Papa metal, Papa rock, Papa bla 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 itu pasti terlihat norak sekali. Kalau Cute Papa terlihat tidak mengintimidasi kan. Iya betul. Sama iya. bisa loncat-loncat genre juga, bisa ke jazz, Oh iya benar. Betul. lebih general. Lebih general, lebih universal juga ya Pak ya. Betul. Nah itu gue juga senang juga tuh Pak sama kacamata. Wah itu kapan produksi lagi tuh? Seriusan gue mau beli tuh. Iya, gue juga udah story gitu. Nomor 2 paling laku tuh, Oh, nomor 2 paling laku. Nah, yang pertama apa tuh Pak? Topengnya? topengnya udah pasti. Topengnya. Wih. Oh. Nomor 3 ininya apa? Topinya. Topinya itu ya. Oh, iya. Topinya tuh bisa ada tulisannya. Semua bisa dikontrol dari handphone. Oh, iya, topinya yang ada ini tulisan berjalannya itu ya Pak? Iya, benar. Jadi bisa nulis lirik juga gitu. Oh, bisa di custom. Bisa di custom ya. Berarti bisa ditulis tulisan. Bijimen itu bisa ya. Bisa. ya. Oke, Bijimen siap order. Oke, Pak. Pak pesan satu Pak, asli Pak. Jangan satu dong. Satu. Ya buat gua maksudnya gua pribadi iya. lu mau pesen Oh iya, sendiri dong. gue juga mau beli soalnya. Iya. Nah,
informasi buat pendengar kita. Kalau mau beli merchandise-nya Cute Papa itu bisa di mana ya, Pak? Bisa di Cute Papa Store. Cute Papa Store. Instagram Cute Papa _store itu ada Instagramnya juga, jadi bisa DM ke DM IG-nya, nanti dibalas sama adminnya, diarahin ke Tokped atau semacamnya. Oh gitu. Tapi paling sering di Tokped ya Pak kelihatannya Pak. Tokped ya, sama yang Japri juga banyak sih. Oh yang Japri langsung banyak. Mungkin lebih enak kan kalau Japri di IG ataupun ke IG-nya Papa juga bisa. Oh. Lebih nyaman kayak gitu biasanya orang ya. Iya. Kalau kita langsung ketemu kita Japri sama orangnya kan lebih terasa terladeni ya gitu ya. Oh iya. Mau tanya Pak, tapi pernah nggak nih Pak ada orang order gitu karena saking penasarannya nih sama Papa kan gitaris misterius nih ya. Pak, aku maunya COD aja Pak. Oh enggak. Oh enggak ada ya. Tidak melayani ya. Ketahuan dong. Ketahuan dong Ren gitu. Gila. Soalnya takut kecewa juga kalau ketemu gini doang orangnya ya. Jadi ini kan. Ya enggak dong. Ya tidak dong. Iya sih. Oke. Nah, Tapi Cute Papa ini sebenarnya Pak kan penasaran juga. Cute Papa itu untuk nama pribadi sendiri atau sama bandnya Papa yang bertiga? Kalau nama itu sebenarnya kalau Papa secara individu namanya disebutnya Papa biasa. Papa biasa. Papa berarti satu ball group itu bertiga. Bertiga. Untuk kebanyakan yang papanya. Jadi nggak bagi 3 ya Pak ya? Iya sih. Ya lumayan juga sih, enteng juga. Bagusnya enteng juga ya. Iya. Gak usah pakai ada latihan segala. Iya. Keren. Gitu kan. Nah Pak, tadi kan ngobrol-ngobrol soal apa itu kan mau recording ya berarti ya? Recording ini berarti nanti bakal ada ini berarti Papa udah punya album atau masih single kayak dulu atau gimana? Sudah album dong. Sudah album berarti ya? Sudah album. Oh ya, sudah album. Memang rilisnya pelan-pelan. Ini berarti rilisan keempat. Lagu single keempat. Single keempat. Jadi waktu itu launching di kantornya Indo Musikgram. Di 2020 Februari kalau nggak salah. Setelah itu nggak lama pandemi kan. Iya, betul. Tapi memang planning awalnya memang itu sih, rilisnya single per single. Jadi secara materi atau pelurunya juga nggak habis-habis kan. Betul. Masih ada 10 lagu yang bisa di-launchingkan kapan saja. Oh gitu. Ya Kalau itu. yang ini rekaman ini untuk kolaborasi sama rapper cewek namanya Cecil. Wow, rapper cewek. Rapper bertalenta lah. Mungkin setelah Yako dia sih bisa menguasai Indonesia. Jarang tuh loh ada rapper cewek tuh loh. Keren. Rapper cewek cakep, terus kemampuan bahasa Inggrisnya juga gila banget. Instagramnya apa itu? Gue mana? Cecilia 12 kalau nggak salah. Cecilia 12. Oke, tolong dicatat ya. Produser kita tolong catat. Kalau Berarti cewek intinya sama ya. Dia memang suka ada biji-biji. Oh gitu ya. Oke. Tapi kemarin gue ini demen banget nih sama kemarin kolaborasi ya Pak ya, lagu Full Senyum ya Pak. Oh ya betul. Iya keren banget itu Pak, gila asik. Oh gimana? Asik banget ya. Semoga bisa menghibur ya. Selalu Pak, selalu menghibur. Pokoknya gue tuh paling suka tuh itu yang tadi Full Senyum sama lagunya yang Cute Papa yang anak metal ya. Oh iya anak metal. Anak metal itu keren banget Pak. Tadi ini loh, gue pengen Pak kalau pengen cover dikit boleh apa ya? Boleh dong. Boleh dong. Yes, langsung dapat izin nih Pak. Asik. Iya, langsung dapat izin ya. Langsung dapat izin Pak. Kagak usah bayar. Oke, ini saking grogi banget ya, jadi kita agak bingung nih. Tapi nggak apa-apa Pak, kita ngajak Cute Papa buat ngobrol itu kita pengen tahu Pak. Jadi selama ini kan Biji Men kan kita kalau bikin podcast tuh berdasarkan pengalaman pribadi gitu kan, yang mungkin relate sama kehidupan lain. Nah kali ini kita kan karena episode spesial banget bisa ngobrol langsung sama Cute Papa, kita pengen tahu pengalaman dari Cute Papa langsung nih tentang anak
band. Anak band. Terus nanti juga bisa lah dijelasin lah anak band zaman dulu sama anak band zaman now sekarang itu menurut apa gimana gitu. Dari segi musik, dari segi penonton, dari segi gigsnya juga ya, vibe-nya gitu kan. Ya. Kalau menurut Papa memang agak ada gap yang besar sih antara anak band zaman dulu sama anak band zaman sekarang ya. Kalau ya mungkin kalau di usia kita ya kita termasuk anak band zaman dulu sebetulnya yang mau switching ke anak band zaman sekarang ya. Dan metodenya ternyata memang benar-benar berbeda dalam arti pendistribusian lagu. Maksudnya secara produksi mungkin kurang lebih sama ya, rekaman dan lain-lain kurang lebih sama. Tapi yang wajib kita pelajari sebagai anak band zaman dulu adalah pendistribusian sama mekanisme promosi mereka sih. Iya, betul. Itu yang harus, dan Papa pun sekarang banyak terbantu banget karena banyak anak-anak sekarang atau anak-anak band sekarang ataupun musisi yang zaman sekarang yang banyak kebantu juga, jadi ada TikTokers, jadi Papa ada mau ada kolaborasi sama TikTokers terus sama rapper-rapper yang zaman sekarang. Metode mereka sangat jauh dari kita, pendistribusian juga jauh lebih simple, nggak harus seperti zaman kita dulu yang cetak berapa kaset gitu ya dulu ya gitu ya. Betul ya sih, baru bisa baru itu harus merilis kaset, harus merilis bla bla bla. Piringan hitam nggak ya, CD dan lain. Terlalu jadul Pak itu Pak. Jadul banget piringan hitam. tapi ini saya jadi penasaran nih, kalau Papa mulai ngebandnya itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Boleh tahu nggak sih kita Pak? Papa mulai ngeband itu tahun berapa? Mulai belajar musik, mulai masuk ke dunia musik itu tahun berapa Pak kira-kira Pak? Kalau dunia musiknya sih ya dari kecil ya, dari zaman SD belajar gitar, bikin band dan lain. Tapi kalau secara di industrinya sendiri mungkin setelah kelar kuliah kali ya. Mulai serius gitu ya. Dulu pernah bekerja sama beberapa label gitu yang lumayan bagus secara pendistribusian, jadi banyak belajar di situ. Dari situ ya berarti ya. Secara konsep juga jauh lebih memudahkan kita karena kan tinggal memangkas beberapa overhead yang nggak perlu, tapi tinggal dikalkulasikan masukin ke metode yang anak-anak sekarang lakukan. Iya. Jadi zaman sekarang tuh anak-anak bukan Gen Z berarti, Gen Z ya. Gen Z sekarang itu gampang banget berarti seharusnya untuk menjadi musisi, nggak kayak dulu kita gitu Pak ya berarti Pak ya. Benar. Cuma pertaruhannya lebih besar karena semua bisa start di poin yang sama. Iya benar. Analoginya misalnya berarti misalnya Steve Vai, kita ambil analogi yang gampang aja. Steve Vai ngerilis single yang baru, Papa ngerilis single yang baru, terus ada anak-anak komunitas gitar ngerilis single yang baru, ya kita start di Spotify yang sama kan, semua orang bisa mendengarkan. Betul. Tinggal kita jadi pembedanya aja. Iya. Kalau dulu kan kayaknya kita itu mau jadi musisi itu kayak ribet bener ya. Iya. Sampai ingat nih Pak, dulu ada kan temen juga kan kayak gitu, pengen ngeband, pengen jadi anak band itu harus merantau dulu ke Jakarta gitu buat ngasihin demo gitu kan Pak, gitu kan, ngasihin demo, nanti demonya demo apa ini, ditolak, nggak usah lah lu, nggak usah gitu kan juga ada ya Pak. Merasakan ya, sekarang jadi lebih mudah kan, promosi kita startnya sama di Instagram juga sama-sama. Iya. Bener banget. Yang penting sekarang titik paling susahnya adalah kalau buku Purple Co sedikit lebih beda, jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik kan. Sedikit berbeda lebih baik daripada tadi gimana Pak? Analogi kayak gini, misalnya Papa bermain gitar lebih jago daripada Steve Vai misalnya ya. Iya. Dibandingkan Papa dengan menggunakan topeng mainnya biasa aja, orang akan jauh lebih penasaran dengan Papa pakai topeng dibandingkan Papa mainnya jauh lebih jago daripada Steve Vai, ya karena Steve Vai nggak bakal tergantikan kan. Iya benar. Jadi signature gitu. Metodenya kayak gitu. Tinggal bagaimana teori standar marketing sih jadinya. Oh iya. Tinggal adu kreatif ya Pak ya, adu inovatif ya. Ya sekarang kreatif sama inovasi, dan kita mau harus bisa, kita sebagai anak band menengah sampai tuanya ini memang harus chip in banget sama anak-anak zaman sekarang. Bener. Kolaborasi. Betul. Dan harus ngegedein pasar juga. Jadi misalnya Papa ketemu teman-teman
podcast biji ini misalnya, Iya. itu kan kita sama-sama ngelebarin pasar kita. Iya benar. Papa juga bisa chip in di di podcast, teman-teman biji juga bisa chip in ke musik industri misalnya jatuhnya. Iya betul. Jadi saling sama-sama ngelebarin pasar kan. Betul. Simbiosis mutualisme ya Pak. Benar. Soalnya di awal Papa juga banyak dibantu. Jelas ada Om Iwake, terus sama Mas Anji dan lain-lain. Mereka banyak membantu kan ya. Berarti sekarang saatnya ya memang kita harus saling bantu. Siapapun kita kan. Betul banget. Ini gak suka keren nih. banget nih. Aduh, signaturnya kuat lagi. Baik lagi orangnya. Dan lu para biji dan biji lovers perlu tahu ya. Ini tuh Cute Papa tuh baik banget orangnya. Maksudnya gak ribet gak apa gitu. Jadi Serius. enak juga diajak ngobrol. Anytime lu telepon dan WhatsApp juga dibalas ya. Langsung. Luar biasa. Terima kasih banget. Ya. Cuma ya itu maksudnya ya kita harus memperlakukan orang seperti apa kita pengen perlakukan kan. Wow, keren. Betul. Bener. Jadi gitu ya Pak ya, menurut Papa gitu ya. Terus kalau pengalaman nih Pak, pengalaman manggung As a Cute Papa ya. iya, Cute Papa pengalaman manggung kalau zaman dulu kan juga pasti udah manggung dari zaman dulu juga kan Pak ya. Mungkin zaman sekolah, zaman kuliah gitu kan pernah manggung juga. Sama sekarang kan jelas Papa masih eksis dan juga ngelihat anak-anak band sekarang manggung. Itu bedanya gimana Pak? Menurut Papa? Kalau bisa Papa simpulin sih secara marketnya beda banget. Jadi anak-anak band zaman-zaman sekarang ya, bisa ini kan opini ya, jadi bisa salah juga. Kalau menurut Papa sih mereka tidak terlalu ngejar ke off air. Ke panggung beneran mereka nggak ada ketertarikan itu dan cenderung banyak banget yang Papa ketemu pas di Instagramnya bagus banget. Ketika Papa nonton di off airnya ya agak acak adut ya, bisa jadi karena jam terbang dan lain-lain. Tapi kalau itu malah bagus buat kita yang anak-anak band zaman dulu. Jadi kita bisa, karena mereka tidak punya ketertarikan ke situ, kita yang bisa masuk ke situ. Oh, iya. Rata-rata gitu ya. Kecuali memang yang nge-manage si anak-anak band baru itu adalah orang-orang lama juga ya. Itu strateginya pasti isi otaknya kan sama kayak kita. Iya benar. Cuma overall mereka lebih suka bikin konten aja sih. Di rumah bikin konten. Iya sih, betul. Bener. Setuju sih Pak kalau itu Kalau Pak. untuk panggung mereka kalau bisa enggak sih. Iya benar. Kecuali ada angka tertentu yang mungkin sama manajernya mereka harus mengharuskan ya, itu hal yang berbeda kan. Iya sih, bener itu. Gue rada setuju Pak soal itu Pak. Karena ngonten mulu begitu ditodong panggung, ya gitu kadang seperti itu. Kadang seperti itu. Banyak banget. Banyak banget ya. Bisa jadi karena jam terbang juga. Sementara mungkin incaran mereka untuk ngonten tuh untuk untuk pendapatan di luar itu kali ya. Cuma kalau melabelkan diri sebagai musisi yang drill musisi kayak kita, yang kayak Papa dan teman-teman itu yang jadi kita kan musisi juga kali Pak, gak apa-apa kali ya. Ya kayak menganggap diri kita musisi. Musisi kan bebas ya Pak. Itu yang jadi rada kesusahan. Harusnya mending ada kolaborasi itu ya. Ini dia Papa ini yang gue pikir keren tuh gitu. Dia mengkolaborasi dan dia tidak memusuhi era sekarang kan ada ya Pak yang saklek gitu Pak. Maksudnya ya gue manggung gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, beberapa mungkin gitu kan. Tapi begitu bisa kita kolaborasi, apalagi Papa udah ada signature ya masuk banget sih. Pasti Papa temannya anak-anak muda semua ya Pak. Iya lumayan. Dan memang beberapa tim Papa juga masih yang umur 20-an awal. Jadi bisa tetap itu. Kan untuk mengikuti tren sekarang aja kita udah sedikit bingung kan sebetulnya. Benar. Maksudnya misalnya kita stuck di lagu-lagu yang zaman dulu banget, misalnya Lamb of God, terus The Theater dan lain. Padahal sekarang dunia udah berputar tanpa lagu itu kan. Iya benar banget. Nah itu yang harus, itu PR kita sebagai anak band zaman dulu sih, harus bisa chip in di permainan yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Oh iya. Pak kalau misalkan boleh, itu ada kesulitan tersendiri memang, dan memang kita harus pakai otaknya mereka untuk bisa sefrekuensi.
Iya. Sama biar bisa survive juga ya Pak. Iya, Betul untuk survive, untuk tetap eksis gitu, itu tetap memang eksis. Memang hal berbeda. Ya memang ada kelebihan, ada kekurangan ya. Kelebihannya anak sekarang kan memang gitu Pak, marketingnya luar biasa. Jadi tanpa Cepet harus ada panggung, tanpa harus apa, mereka bisa cepet naik gitu kan melalui Informasi konten-kontennya kenceng mereka. banget kalau bener. Sekarang tuh. Publikasinya melalui medsos itu ya Pak ya, itu sangat Benar. luar biasa. Sebenarnya kalau untuk memboosting atau naikin traffic gitu sih sebuah hal yang, atau mungkin bikin konten yang viral itu kan sebuah hal yang mudah, tapi mempertahankannya sih yang susah. Iya benar. Itu yang memang harus sebuah apa, bisa dibilang kalau anak band zaman dulu mungkin bisa lebih wise ya untuk menanggapinya ya, apakah waktu lagi viral langsung bisnisnya semua langsung jalan atau seperti apa mekanisme strateginya itu kan hal yang berbeda kan. Iya betul banget. Iya. Seru banget sih itu kan. Ini kontennya jadi bisnis jadi. Iya nih, kita ngomongin bisnis malah nih kita. Tapi nggak apa-apa, ini menarik loh Pak. Ini menarik banget soalnya kan sekarang kan orang juga pengennya kan berkonten tapi kadang bingung buat masarnya. Orang berkarya juga bingung juga buat pemasarannya itu kan. Nah, apa? Tapi ini gue serius pengen tanya banget nih, mumpung langsung sama Cute Papa ya, yang sering kita lihat tuh di YouTube, di Instagram, di konten-konten itu skill Papa gila sih, luar biasa banget, keren Pak. Enggak lah, lip sync itu. Mana ada lip sync? Ada lip sync kok tepat itu loh barnya. Aduh, itu kan keren banget Pak, itu kan keren banget. Nah, Papa ini kan juga tadi ya sebagai seorang gitaris, dan menurut kita, mungkin juga menurut banyak orang, menurut fansnya Papa ini ada sebutannya loh bro. Apa? Anak-anak Papa ya Pak, betul ya? Anak-anak Papa, betul. Anak-anak Papa. Bijimen Gue sekarang termasuk. Bijimen sekarang semua anak-anak Papa. Yes benar. Kita anak-anak Papa. Semua produser, Kita anak-anak OB Papa. itu kan Iya. semua. Wih kayak udah OB. Enggak. Ya sebenarnya gini Pak, kita juga ngerangkap sebagai OB. Kita ngerangkap Jadi satu Ya, salah. semua. biar kelihatan itulah ya, kita punya produser, punya ini. Oh ya Pak, saya nyambungnya tadi ya, dengan skillful Papa gitu, dengan konten-kontennya Papa, dengan musik Papa seperti itu, Papa pernah nggak nih Pak, waktu di panggung pernah terjadi kesalahan atau fals atau gimana Pak, sesuatu yang epic, yang lucu gitu Pak? Pernah nggak Pak coba Pak? Sebenarnya sering lah. salah injek switch-nya. Oh salah injek switch. Kalau salah injek itu kayaknya kalau salah kemarin baru manggung di Senayan itu sama Freddy and Friend. Oh Di iya. sebuah festival. Itu sempat salah pencet karena gelap banget. Oh iya. Terus switch-nya nggak kelihatan, jadi salah pencet. Ya udahlah, show must go on, ya seru-seruan aja. Oh ya. Paling sering salah pencet itu ya waktu itu juga, waktu sama Tuan 13 kan mereka lagunya kompleks ya. Oh iya. Kompleks, terus durasi manggungnya mereka kan panjang, 10 lagu gitu-gitu. Jadi mungkin udah capek juga, udah panas, terus ya konsentrasi udah Buyar ya biasa lah itu. Tapi orang kan yang penting nggak tahu. Iya benar. Kayak kita aja juga nggak tahu Pak. Iya. Itu Bang Freddy yang Bang Freddy Wijaya Pak ya. Freddy Wijaya Betul. Iya. yang biasa lu repost itu. Iya. Randy itu hobinya ngetek Pak. Habis di tag, habis di apa di tag, di repost ulang, habis itu dia ngetek gue. Atau nggak ngirim story, nih gue di repost nih gitu kan. Iya sih Ren, cuma Loh, itu gila Apalagi. itu termasuk Iya. orang gila yang dia benar-benar ngulik how to become a superstar via TikTok dan lain-lain. Jadi memang Papa juga banyak diajarin sama dia. Strateginya gimana, kayak gini. Cuma kan memang secara karakter yang mau dibikin kan beda, hal yang berbeda. Kalau dia kan memang dia bikin konten yang sereceh itu, marketnya memang berbeda sih. Iya. Terapkan langsung seperti dia bisa memang bukan ke arah sana. Sekaligus kan tanggung jawab sama endorser dan lain kan juga masa bikin konten yang marketnya berbeda. Iya benar. Gitu sih. Gitu. Cuma gila itu orang gila. Oke. Emang gila sih. Gue juga Gitaran di mana aja itu kan dia kan? Iya. Anjir di toko bangunan waktu itu. Di toilet juga. Waktu itu Papa pernah jajain sama dia juga. Iya, duel ya Pak. Berdua sama dia, terus
jalanan daerah Di jalanan. itu. Bener. Ya, impactnya itu gila banget. Iya. Itu keren sih itu, Pak. Keren. Ya, itu keren. Apalagi yang waktu sebelum di jalanan itu kan sempat ini ya, Pak. Waktu Papa diundang juga di YouTube-nya Bang Freddy ya. Oh iya. Itu jammingnya juga. Itu jamming langsung spontan ya, Pak, ya itu ya, Pak. Enggak ya? Langsung spontan. Langsung spontan gila, tapi asik banget musiknya, gila, keren banget. Oh yang bener. Serius, Pak. Serius, keren banget itu. Papa bikin ini gak sih, Pak? Kayak apa, macam kayak kalau di TikTok itu kan yang dia duet sama vokalisnya gitu. Bikin gak sih? Jadi nanti bisa duel bareng gitar, misalkan Papa ngeretem dulu, nanti habis itu lu bisa isi melodinya gitu. Iya, apa itu konten apa ya macam Kayak gitu? Mas Budi Drive itu ya? Iya. Yang jamming. Iya. Siapa tahu Papa bisa bikin gitu kan, pasti Randy bakal bikin langsung. Download videonya langsung. Soalnya ini sih, kalau konsernya Papa memang nggak bikin seperti itu karena pengennya musiknya itu dinikmati nggak harus tentang gitaris aja gitu. Bener. Jadi pengennya yang nikmati ya walaupun based on dari insight kayak Instagram gitu memang kelihatan kan datanya memang rata-rata ini pasti pemain musik dan lain, tapi pengennya bisa ngelebarin, makanya Papa berusaha nggak ke arah sana. Jadi memang lebih bikin konten yang general. Memang masih nyari ini ya sih, masih nyari resepnya yang pas apa gitu. Tetap ini terus ya, tetap riset terus ya, Pak ya. Memang harus riset terus. Harus. Kalau kita itu bisa ketinggalan nanti kan. Betul. Kita harus cari inovasi-inovasi yang lain, yang baru lah, pembeda-pembeda, yang lucu. Kalau Iya. kita pas Banget juga kayak gitaris-gitaris, musisi, drummer, basis yang pakai topeng terus ngetek ke Papa, nge-mention atau DM dan lain. Maksudnya mereka maksudnya ya itu bukan hal yang suatu saat yang bukan jadi hal yang unik lagi. Ini tinggal merubah aja. Switching jadi gimana harus tetap jadi unik. Berarti kedepannya Papa ada ini dong bayangan buat nanti ngerubah topengnya lagi atau apa gitu, Pak? Kayak mulai dari perubahan topeng, perubahan fashionnya itu sudah kita pikirin. Iya. Cuma kan memang kalau penetrasi kayak untuk si topengnya sendiri memang harus jor-joran terus, jadi biar nempel terus. Baru ketika itu sudah di titik yang aman, kita switch ke topeng yang lain. Yes, betul. Apa mungkin waktu di video klipnya Cute Papa yang apa ya, Pak, yang terpejam ya? Yang mulai ganti outfit itu bener ya? Berarti salah satunya itu ya, bener ya? Benar. Oh, yang outfitnya ganti itu berarti. Iya, yang tadinya pakai yang jas kuning ya, Pak? Jas kuning terus diburu sama yang Jeans. yang Papa yang baru sekarang. Yes. Oh, iya. Gila. Keren loh. Kemarin terpaksa yang jas harus nongol lagi karena manggungnya di dua tempat yang berbeda gitu. Jadi mau nggak mau harus nongol dulu. Harus nongol lagi ya. Jas kuningnya tetap nongol lagi ya, Pak ya. Repot banget. Tapi nggak apa-apa. Memang transferan mengalahkan konsep. Transferan mengalahkan konsep. Luar biasa. Itu udah disimpan, jangan keluar dulu. Kita mau bikin Papa yang baru lah. Ini ada panggung waktu itu di saat yang bersamaan manggung di PRJ sama manggung di ambasada apa di Mall Casablanca. Jadi yang di Casablanca itu Papa yang lain yang main, di PRJ Papa yang main. Gitu jadi. Luar biasa ini emang. Jadi semacam pentes nanti jadi. Yes dong. Hadiah aja. Tapi fun fact yang gue tahu ya, Papa itu ternyata kalau misalkan jas kuning, dia tuh atas sampai bawah tuh udah setelan. Ya nggak sih, betul nggak, Pak? Maksudnya dalam artian kayak aksesoris gitu juga sama, cincin juga sama, ya nggak sih, Pak? Iya betul. Semua harus identik. Wih, gue ngulik, Pak. Gila, cincinnya dia itu udah ini udah yang kuning ya itu aja, itu kan dari atas sampai bawah tuh gitu. Keren ya. Betul. Memang harus didetailkan. Tapi nggak pernah ketinggalan satu, Pak, misalnya. Apa gitu? Iya, pernah nggak Pak gitu, Pak? Mau perform gitu, Ketinggalan. ada yang ketinggalan gitu salah satu Cincin atau apa gitu. Yang pernah ketinggalan malah sepatu. itu benar-benar hal yang bodoh sekali sih, mungkin karena buru-buru juga ya. Tapi untungnya kru gitar Papa kan ukuran kakinya sama. Oh. untungnya Aman ya. Itu kalau enggak ya mungkin pakai sandal jepit sih dia.
Itu kayaknya show kedua lah, baru awal-awal dari main di Instagram terus dapat job offline, itu kayak tahun ke-1 atau kedua gitu. Oh. Jadi ya masih acak aduk. Iya masih belum ini ya, persiapannya propernya belum begitu ini ya. Ya kalau sekarang sudah ada satu koper, jadi tinggal berangkat. Benar kan sekarang udah disiapin Pak, karena udah memang seperti itu karakternya, jadi udah satu package gitu ya. langsung bawa. Package juga yang semua. Keren banget. Gila. Tapi emang salut kita sama ini ya, yang namanya apa ya Pak? Pembuatan karakternya ya. Iya. Brandingnya sama Brandingnya ininya. itu yang. Oh, terima kasih. Nggak kalau menurut gue sih kayak ya ini cuma Cute Papa yang Betul. Yang bisa kayak gini ya, Bapak aja itu kan, nggak ada yang lain. Sebenarnya di luaran banyak banget kayak di Indonesia ya khususnya banyak banget yang mainstream Papa juga. Oh udah banyak banget ya sekarang udah pakai topeng juga. Iya. Mungkin secara konsep aja sih masih benar-benar mentah ya. Jadi ada foto mukanya kelihatan, ada foto lagi naik motor gitu kan. Oh iya. Karena mana sih digabung sama akun pribadi? Iya benar. Harusnya kan nggak boleh. Iya, namanya juga signature kan. Iya. Ini makanya sampai sekarang pun kita juga bisa ngobrol kayak gini, kita juga nggak tahu siapa sebenarnya Cute Papa. Kita nggak tahu loh. Kita nggak tahu ya Pak. Dipikir kita deket banget gitu kali ya. Kita nggak tahu ini muka aslinya, nggak tahu loh. Mungkin kalau Papa bisa cerita sedikit, waktu awal-awal banget. Papa di-invite sama sebuah majalah musik gitu, salah satu yang terbesar di Indonesia. Yes. Waktu itu follower kayaknya baru bener-bener dikit, cuma 200-an kalau nggak salah. Sudah itu dia invite di DM sama redakturnya, diajak ngobrol di sebuah mall. Oh yaudah, Papa akhirnya booking. Jadi bener-bener satu restoran itu Papa booking. Satu restoran Pak? Sebenarnya lebih nggak restoran seperti di pikiran kita, tapi restorannya agak lebih kecil, kemudian juga jam-jam sepi. Jadi memang Papa ada sebuah tempat untuk smoking area gitu. Jadi Papa booking satu tempat itu untuk 1 jam. Ya ketika datang ketemu redakturnya, ngobrolnya ya udah pakai topeng semua. Jadi memang konsepnya memang nggak pernah sama teman-teman media juga nggak dibuka. Biar lebih itu ada excitementnya aja. Iya. Soalnya beda kalau kita interview terus kita udah tahu orangnya dan lain-lain kan, itu pasti terasa banget. Iya benar. Misterius banget sih. Misterius banget. Kalau kata pujangga Inggris, misterius lah yang membuat pria menjadi seorang pria gitu. Oh, betul sekali. Ya seorang pria itu harus misterius. Iya. Karena justru pria misterius yang paling banyak dicari cewek-cewek ya Pak ya. Untung Papa pria baik-baik, jadi nggak arah. Ya, kalau kita lihatnya Cute Papa pasti baik-baik saja. Tapi siapa tahu aslinya lebih baik. Iya dong. Namanya juga pria. Iya. Nakal-nakal dikit kan boleh. Iya. Gak apa-apa Pak. Iya, sempat itu dengar di podcast kemarin itu ya Pak ya. Kan musisi nakal ya Pak ya, ada kata-kata musisi nakalnya ya. Iya, di Itu podcast agak kampret memang nulisnya. Di podcast Hydren. Seru. Iya, bagi para biji dan biji lover yang pengen dengerin juga podcast dari Cute Papa, ada di podcast Hydren juga ya. Iya betul. Iya. Itu podcast keren sih. Podcast keren banget. Keren banget bisa sampai kayak gitu ya. Iya. Ada di blognya juga loh kadang. Oke Pak, ini sedikit tanya juga ya, ini agak melebar dikit. Karena Papa ini kan tadi ya seorang pria yang misterius. Yep. Jadi kan salah satu anak Papa ini kan juga penasaran juga. Keseharian Papa kalau keluar rumah pakai topeng juga nggak Pak? Enggak. Oh enggak. Yang bener aja. Masa ke Alfamart pakai topeng? Enggak gitu. Enggak. Itu kan untuk kebutuhan show ya Pak ya. Emang kampret anak saya. Sorry Pak. Gimana Pak? Kalau kegiatan sehari-hari ya sangat biasa aja, maksudnya nggak ada gimana. Bahkan kalau mau manggung sekalipun, memang ini. Jadi beberapa kali kayak misalnya waktu itu sama Tuan 13, mau di Festival Senayan, ada sebuah festival gitu. Jadi habis Tuan 13, setelah itu ada Jason Ranti. Iya, Jason Ranti. Wow. Itu ada Pamungkas kan. Itu memang Papa suka banget
sama si user nanti kan, maksudnya secara dia bisa membuat warna baru. Nakalnya itu benar-benar Iwan Fals versi nakal ya. Jadi jadi papa memang biasa datang festival itu biasanya pakai celana pendek, pakai topi, terus masker, ya pakai tas kecil gitu. Jadi yang bawa kostum dan lain-lain kan memang kru gitar papa. Jadi ketika habis kami manggung, harus ada sesi foto-foto, tanda tangan, bla bla bla. Itu si kru gitar papa yang nyamar. Oh. Jadi gitu papa. Nah papa udah izin duluan sama tuan 13 mau pengen nonton Jazz Ranti. Ya udah, jadi papa nonton di bawah. Udah tinggal nonton aja. Seru banget. Berarti kru papa ini ya paling nggak posturnya mirip sama papa ya. Iya, sebenarnya sesi foto-foto juga banyak banget dia yang fotoan. Oh gitu. Jangan-jangan nanti. Jadi papa misalnya lagi di luar kota dan lain, memang dia yang fotoan. Berapa panggung juga dia yang main. Kalau papa nggak bisa ya. Berarti cara dia juga manggung juga apa kadang? Manggung ya, dia sering kok, ada sekitar 3-4 kali panggung syuting di YouTube dan lain juga biasanya ada dia biasanya main. Oh gitu. Tapi ini nggak apa-apa nih kalau kita upload nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Oh. Jadi memang itu sesimpel itu memang secara konsep si papanya. Jadi nggak harus masa cuma gara-gara si papa aslinya nggak bisa main terus jadi batal gitu kan sangat. Oh iya. Sangat disayangkan. Belum kalau harganya pas. Dan kru gitar papa jauh lebih jago jadi. Oh. Tapi alirannya sama juga ya Pak? Alirannya sama ya tapi mainnya Iya sama. kebetulan yang kita dengerin sama. Terus memang udah ikut papa udah cukup lama, lebih dari 5-6 tahun kan. Jadi secara penguasaan alat sama permainan ya dia bisa ngikutin. Oh gitu, berarti Cute Papa ini salah satu entertainer yang pasti tidak pernah tidak pernah gagal jobnya berarti. Iya. Selalu ditawarin job sana sini pasti bisa karena Main di sini ya oke. 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 Kayak Marshmello gitu-gitu kan yang pakai topeng dead mouse gitu-gitu. Yes. Papa yakin kok dia pasti ada beberapa titik atau beberapa negara yang bukan dia yang main, itu pasti ada. Iya. Iya sih gitu. Meeting hal yang lebih besar lagi. Iya. Papa yakin sih, nggak mungkin Iya, semuanya dia yang sikat. Kan capek juga kadang ya Pak ya. Maksudnya kan Capek juga bener, itu bener. kan. Pasti kan ada pemain cadangan. Iya benar juga sih. Iya. Yang penting posturnya sama, skillnya mengimbangi, aman. Oke. Nah, nyari yang gitu Pak, yang susah Pak. Gue bocil lu Ren. Emang lu mau bikin kayak gini? Enggak juga. Jangan. Kalau memang masih pengen kena spotlight panggung, jangan. Ya udah menikmati seninya ya nggak apa-apa. Soalnya kan jauh dari spotlight. Iya. Kalau pakai topeng pasti. Ya itu kan juga nggak terlalu sering dong bro. Itu Iya, kan mungkin kan kalau pas karena lagi- pas lagi ada halangan aja. Yang penting betul. tidak mengecewakan pihak penyelenggara dan lain-lain gitu ya Pak ya maksudnya. Betul gitu. Betul. Karena kan pihak penyelenggaranya juga nggak tahu kan yang papa yang aslinya yang mana gitu. Iya, dia juga nggak Iya. ngerti juga gitu kan. Padahal tadi gue mau ngomong kalau kita suatu saat nanti ketemu sama Cute Papa dan kita mau ajak foto bareng, nih gue pengen ngetes nih asli enggak nih gitu kan. Mau gue todong gitar sebenarnya, tapi ternyata katanya skillnya sama. Malah lebih tinggi. Iya lebih jago dia. Malah lebih jago. Jadi cara bedainnya gimana nih? Oh susah sih. Karena secara badan sama, terus peraturannya kan kalau kita mau manggung, apa udah jadi papa ya nggak boleh ada atribut jam, cincin, bla bla bla. Itu kita udah disamain semua. Sampai kaos kaki kan kita semua sudah sediain. Jadi nggak bakal ada yang belang. Sepatu dan lain. Keren itu sih, keren banget sumpah ini. Bener-bener real, terkonsep semuanya. Salah Oke. satu. Ya mungkin itu doang sih yang bisa dijual karena main gitarnya juga biasa aja. Papa sukanya merendah. Iya nih. Kayak gini repot nih. tapi kerennya biasanya kalau orang yang hobi merendah gitu Pak, skillnya. Iya sih, biasanya kayak gitu. Ya kita lihat sendiri aja biar para penggemar, para penonton yang melihat langsung bisa di kanal YouTube-nya Cute Papa langsung Dan atau di Instagramnya ya. banyak kok di konten-konten yang lainnya juga ya Pak ya, di channel-channel lain. Di channelnya Bang Freddy juga ada, di Instagram terutama
Terutama Instagram juga itu keren banget sih. Gitu. Dengan- Oh ya Pak, ini kita ada pertanyaan titipan nih Pak. Satu aja nih. Pertanyaan titipan ini. Aduh. Ini nggak apa-apa sih, nanti terserah Podcast Papa ini gimana sangat ya. terkonsep. Saya suka podcast ini. Ada pertanyaan ya, nggak tahu ini agak sensitif atau enggak, kita nggak tahu nih. Patah banget maksudnya Pak. Iya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa kan. Soalnya udah ditulis tuh. Jadi itu saya. Iya. Menurut Papa, apakah musisi harus punya karya? Terus gimana dengan musisi cover? Iya, kita pengen tahu jawaban dari opini Opini dari dari Papa. Papa. Ini pertanyaan penuh jebakan juga ini ya. Nggak apa-apa, Tapi nanti nggak apa-apa, Pak. nanti mau di itu boleh. atau Nggak apa-apa. Ya. Karena kita semua juga berpendapat sesuai opini Pak. Misalkan kita salah dan sebagainya, ya memang kita lagi belajar gitu kan. Yes. Prosesnya gitu aja Ren ya. Pinter banget sih. Ngeles sih gampang. Kalau menurut Papa sendiri sih, musisi itu kita harus bagi dua kategori lagi sih. Musisi zaman dulu sama musisi zaman sekarang. Oh, oke. Karena tolak ukurnya berbeda banget. Betul. Kalau zaman dulu ya Betul. kita harus punya album bla 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 supaya bisa ini ya, supaya bisa grow ya. Betul. Kan kalau musisi zaman sekarang Betul. karya menurut mereka adalah ya cover itu adalah sebuah karya, which is benar juga. Maksudnya ketika Betul. misalnya merubah sebuah lagu, misalnya betul. lagu Gigi terus dibuat jadi modern rock dan lain-lain, itu kan sebuah karya. Mereka pikirin sebuah Oh, Betul. iya. yang mungkin lupa diperhitungkan adalah mekanisme untuk pendistribusian ataupun event itu kan masih menggunakan secara basic ya, masih orang-orang lama. Jadi untuk bisa manggung itu tetap harus berkonsep untuk album. Ya, via IO, via kolega-kolega misalnya content creator yang sudah besar sekarang kan udah pasti yang anak-anak lama juga ya. Iya. Jadi mereka mengapresiasinya adalah ya harus punya album. Ya kita sebagai content creator ini yang memang harus, kalau menurut Papa sih harus dua-duanya sih. Cover kan, maksudnya itu untuk nge-trigger permainan kita bisa nyampe ke kuping segmen kita yang jauh lebih muda misalnya secara usia. Terus album juga harus ada untuk kebutuhan persyaratan manggung misalnya, atau kebutuhan karena sekarang banyak banget apalagi event kayak di Jakarta itu lagu yang dibawain harus lagu-lagu orisinal kita. Oh, sekarang Jakarta udah gitu ya Pak berarti Pak? Iya, Tak pikir top 40 gitu biasanya kan, iya gak sih? So, itu kan kalau itu kan enggak ya? kafe biasa ya. Kafe Iya. biasa ya? Event gitu ya? acara festival gitu. Mau kita cover gimana juga nggak mungkin sebesar apapun ya, kecuali memang quote on quote udah viral, misalnya kayak lagu-lagu yang Jawa kayak NDXAK dan lain. Iya. Ya mereka pun juga ada albumnya kan sebetulnya. Iya, betul. Jadi kalau menurut Papa sih kita harus sikat dua-duanya, album cover Dua-duanya. jalan, cover juga harus jalan. Jadi dua market yang harus kita sikat dengan kebutuhan yang berbeda kan. Iya, begitu. Jadi menurut Papa harus dua-duanya berimbang ya Pak ya. Berimbang. Cover sih kan Betul. tetap punya karya. Oke, Jadi keren. tidak ada celah untuk kita di cancel gitu. Iya, betul. Kan banyak banget teman-teman Papa yang besar karena nge-cover lagunya, mungkin Papa yakin pasti playlist Spotify kita pasti dengerin juga lagu covernya dia. Cuma banyak yang cancel dia ya karena soal copyright bla 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 itu kan sangat sayang sekali. Iya, Dan Indonesia dia nggak nge-switching ke albumnya, nggak bisa karena marketnya dia sudah keburu suka dia sebagai cover, sebagai Seorang cover player atau musisi cover. atau content creator ya. Iya. Gitu. Dan kalau kita bikin sebuah karya hanya berdasarkan cover kan, kita bisa cepat tergantikan sih. Dalam hitungan waktu, mungkin sebulan 2 bulan ada yang mengcover lagunya. Lebih bagus? Iya, lagu itu lebih bagus. Ya kita bakal terlibat sih. Iya, langsung kalah ya Pak. Iya betul. Makanya betul. kalau menurut gue di sini butuh ada namanya signature. Contoh electronic music itu kan itu udah signature banget kan, maksudnya kan itu musik elektro tuh udah EDM tuh udah ini banget, udah melekat banget. Misalkan nanti kita bawain lagu lama dengan cover EDM, apalagi sekarang koplo juga lagi naik juga nih.
DJ Koplo tuh juga lagi naik juga gitu kan. Iya. Nah di situ baru kita selipin karya-karya original kita gitu. Mungkin dari situ. Iya. Kayak Papa kan juga sama kan. Dia kan Iya. cover dulu, habis itu udah mulai udah mulai hype gak. Terus habis itu lagunya satu-satu keluar gitu-gitu. Tapi Betul. sudah disiapkan 12 lagu dan satu album tinggal. Pelurunya udah ada semua ya. Gampang banget. Ya, Itu ya harus begitu sih. Soalnya memang kita sebagai konten kreator ataupun kita sebagai ambil contoh kayak Papa secara konten kreator kan ada manajer, kemudian ada krunya, terus ada adminnya dan lain-lain. Itu kan secara bisnisnya ya harus dipikirin 5-10 tahun ke depan harus seperti apa. Apakah mulai switch ke TikTok dan lain-lain. Jadi secara bisnis ya memang harus kita pikirin sih. Gak boleh hanya ya udahlah santai aja, kalau viral syukur, kalau nggak viral syukur nggak, atau nggak ada job dan lain-lain. Kan kasihan banyak yang gantungin hidup dari kita juga kan. Betul. Keren banget jawabannya. Iya. Kita belajar bisnis banyak banget nih soal. Cukup diplomatis lah ya berarti. Sumpah keren. Iya. Iya benar. Jadi kita harus imbang dua-duanya, oke? Karena kita mungkin juga kadang kan juga ada apa soalnya guys, kita juga ya teman sih musisi lokal atau apa, kadang kita juga mau tanya, kita pengen tahu tuh pendapat itu tuh jawaban mereka tuh kayak apa gitu. Tapi paling ini keren loh jawaban Papa loh, keren. Iya, loh. keren. Keren banget. Netral dia. Iya, ya harus imbang. Netral. Benar. Aman lebih tepatnya. Soalnya Iya. Papa berdiri di dua belah pihak kan. Iya. Temen satunya dia temen. Aduh, ini jawabannya harus sediplomatis. Iya. Diplomatis Kalau nggak, banget. aku di backstage bingung. Tapi mungkin setelah ini ya mungkin kita bisa ini apa ya, bisa komunikasi terus ya Pak. Kita bisa Boleh dong, pasti. sharing terus sebagai sesama konten kreator. Mungkin kita kan juga anak baru ya Pak di konten kreator, mungkin kita juga barangkali butuh bimbingan atau apa, kita bisa Ngobrol sharing banyak ya. Sharing ya, betul. Pasti. Bisa minta sharing sama Papa Sama Papa juga harus banyak belajar dari kalian soalnya. Aduh. Aduh gimana ya ngomongnya aku. Kita ke apa sih? Enggak lah. Serius Pak. Serius Pak. Iya, terima kasih sekali Cute Papa sudah berkenan datang, nggak datang sih ya, tapi apa ngobrol di BG Man Podcast di episode spesial kali ini. Betul. Ini gue nggak bisa ngomong apa-apa lu tuh. Lo itu ngomong. Iya dong. Maksudnya Ya senang mau sekali ngomong Papa juga diajak ngobrol-ngobrol sama kalian. Terima kasih banyak. ya, aduh, kita merasa terhormat sekali. Keren banget ya. Keren banget. Ya, terima kasih ya Cute Papa. Mohon Thank you, maaf apabila kita ada salah-salah kata. Sama-sama. Dan gimana nih Pak? Dan sajian yang tidak berkenan. Karena kita memang seabsurd itu Pak. Kita berkonten itu hanya untuk mengeluarkan unek-unek dalam pekerjaan sebenarnya. Kerjaan utama kita. Sama-sama. Kebetulan obrolan kita relate sama pendengar kita aja gitu. Iya. Mereka malu untuk mengakui tapi ya terwakilkan oleh kita. Iya benar. Rata-rata pendengar kita kan soalnya juga teman-teman kerja kita. Teman-teman gitu. Iya sih. tapi seru banget Pak. Seru banget. Thank you banget waktunya. Siap. Oke, siap. Mungkin Terima kasih ya. Iya. Mungkin sekian aja kali ya. Ya, ngobrolnya. sekian aja. Saya terima kasih. Kita podcast BG Man, terima kasih untuk Cute Papa atas waktunya. Dan semoga Cute Papa semakin sukses, lancar rezekinya, banyak. Sukses banyak bersama. Iya, sukses bersama. Makin banyak jobnya ya Pak. Kita doakan Pak. Ya, terima kasih. ya kan. Anak-anak Papa. Iya dong. Sama merchandise-nya kabar-kabar ya Pak kalau udah ada Pak. Oh iya Pak. Kayaknya pegang orang dalam lebih cepet ya kayaknya. Kacamata Pak ya, siapin 3. Kopinya Pak kalau bisa Pak. Oke, terima kasih Cute Papa. Thank you Pak. Terima kasih. Sore. Selamat sore Pak. Barusan gue ngobrol sama artis Pak. Wow. That's so amazing. Wow. Gue baru kali ini liat trendy kayak gitu. Wow. Sumpah Pak, gue gak bisa gimana-gimana Ya Pak. bisa ya. Gue juga lagi di speechless. Kenapa lu? Deg-degan? Enggak. Iya enggak. Oh, Basah. basah ya. Oke.
Keringetan ya. Iya. Oke, mungkin sekian aja obrolan kita. Yes. Pada kesempatan kali ini itu Cute Papa, lu pasti yang musisi pasti tahu banget ya. Tahu banget sih, tahu Pasti banget tahu sih. banget. Signaturnya kuat, secara bisnis kuat, kita belajar banyak banget soal bisnis, soal apa kondisi konten creator di era sekarang itu kan. Kenapa lu? Enggak, sombong aja. Sama aja kan. Lu belum ngobrol sama Cute Papa ya. Terima kasih Cute Papa. Senang banget ini, excited banget. Kita gak DM lu. Kita Iya. gak minta ya. Iya. Di DM. Oke, mungkin gitu aja ya kesempatannya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.